jamaah yang tidak bisa hadir mungkin dengan berbagai uzur-uzur syar'i, mudah-mudahan atau jamaah-jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Dan Allah berikan keberkahan kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para masyayikh kita yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita sekalian. Wabil khusus muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi radhiyallahu anhu, ila hadrat Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila hadrati jami'i sahabati Rasulil ajma'in wa tabi'in tabi'in wa ila hadrati jami'il ulama al-amilin wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa ila hadrati khususan khassa muallif hadzal kitab Syekh Muhammad. Nas'aluka al-barakah wal karamah wasyafa'ah bijahim wa bi'alumihim fid darani amin amin. Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama tentang qadha, yang kedua tentang qadar. Ya mungkin kita sebagian sudah pernah mendengar atau membahas tentang apa itu qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qadha fa huwa ta'alluqu iradatillahi bil asya'i fil azali ala ma hiya alaihi fima la yazalu ala wafqi ilmihi fa huwa min sifatil dzati. Qadha dalam bahasa Arabnya adalah ta'alluqu iradatillah, terkait atau berhubungan dengan kehendak Allah terhadap segala sesuatu, atau segala sesuatu itu yang sudah dikehendaki Allah itu disebut dengan qadha. Di mana dikehendakinya? Fil azali, pada zaman azali. Zaman azali, zaman di mana kita belum dilahirkan ke dunia, itu namanya zaman azali. Ada yang mengatakan fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Ala ma hiya fi ma yazul afian, jadi sesuai, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dan itu bagian dari sifat atau zatianya Allah atau hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi qada Allah.
Ya. Nah itu qada. Ada yang mengatakan qada keputusan. Kalau keputusan itu memang ya, misalnya nama Zaid atau nama Abu Bakar dalam zaman azalinya Allah sudah Allah sudah berikan nanti umurnya dia sekian tahun. Ya. Tapi orangnya belum lahir. Bisa jadi masih di dalam kandungan. Ya. Tuh, itu namanya qada. Dengan kata lain, qada merupakan keinginan Allah terhadap makhluknya. Makhluknya mau dibikin seperti ini, mau dibikin seperti itu namanya qada. Tapi kita masih belum lahir, ya, itu namanya qada. Berbeda dengan kita lahir. Nah, ketika kita lahir ini yang disebut dengan qadar. Artinya kita tinggal menjalani apa yang dalam skenario Allah. Itu namanya qadar. Ya. Maka dalam sunnah Rasul, atau kalau kata ulama, kalau kamu pengen punya anak yang soleh, anak kita supaya menjadi anak yang mau menjadi anak yang baik, supaya anak turunan kita menjadi anak yang taat beragama, taat kepada orang tua, ya, maka sebelum qada itu diputuskan oleh Allah, maka disitulah kita negosiasi atau melobi Allah. Sebelum nafkhur ruh fil janin, sebelum ditiupkannya ruh ke janin, di situ masih bisa kita nego melalui doa. Ya, kan ada 40 hari dikali 3 proses terciptanya manusia, kan gitu kan? Dari mulai apa dulu? Ya, sperma itu menjadi daging, kemudian bercampur dengan tulang, kemudian ditiupkan ruh, atau bisa disebut kalau dihitung dalam bulan itu 4 bulan. Ya, sebelum kandungan istri kita usia 4 bulan, sebaiknya kita perbanyak zikir, perbanyak doa. Kalau kata orang dulu, pantangan, ya, pamali itu nggak melanggar syariat. Kenapa? Jangan lakukan hal-hal yang buruk. Nah, ya kan gitu kan. Maka dulu saya ketika di pesantren itu ingat banget kata kiai saya, ketika istri kamu sudah dites spek ada tanda kehamilan, mulailah kamu riyadhah. Apa riyadhahnya? Kita mau rajin puasa Senin Kamis, kita rajin tahajud, kita disunahkan, dianjurkan membaca surat Yusuf. Jadi ya udah tinggal ibarat produk udah tinggal dijual gitu. Bacakan surat Maryam, kalau anaknya lahir perempuan cantik dan solehah seperti Maryam, bisa menjaga dirinya. Bacakan surat Waqiah supaya Allah takdirkan jika anak kita lahir dia tidak sulit mencari ekonominya. Disuruh membaca surat Ar-Rahman supaya kalau anak kita lahir penuh orang yang punya sifat kasih sayang. Dibacakan surat An-Nur supaya nanti anak kita lahir cerdas, nur cahaya ilmu Allah. Itu namanya riyadhah. Jangan bapaknya, istri lagi baru hamil, bapaknya mancing lu nggak pulang-pulang. Begitu lahir anaknya sudah diatur, ya pantesan bapaknya mancing lulu, jarang pulang, anaknya pengen jadi anak yang soleh. Susah kalau orang tuanya nggak soleh. Itu sebetulnya namanya qada. Jadi ketika Allah sudah nafkhur ruh, sudah meniupkan ruh, yang janin ini sudah terbentuk tulang dan daging,
titipkan ruhnya, maka pada saat itu Allah akan berikan sesuai dengan permintaan orang tuanya. Minimal, gimana caranya? Ya bagi dua lah, istrinya baca surat Maryam sama surat Waqiah setiap hari harus khatam. Mohon kepada Allah, bapaknya baca surat Yusuf, surat Luqman supaya akidahnya kuat. Ya, sampai kapan? Minimal sampai 7 bulan. Syukur-syukur sampai melahirkan. Nah itu namanya ria Allah. Ya. Begitu kita lahir, berarti kita yang disebut dengan qadar. Kita sedang menjalankan takdir Allah. Makanya ada yang mengatakan ada 4 hal yang tidak bisa digabungkan: jodohnya, rezekinya, umurnya, musibahnya, kan gitu. Ya itu. Jadi perjuangan kita sebenarnya sejak istri hamil. Ya, makanya jangan sampai suami ketika istri lagi hamil membuat perilaku yang buruk. Nanti ibunya stres, anaknya juga stres. Ya. Oke. Pamal itu bagus secara agama. Pamal itu termasuk tinggalkan sesuatu tarkum ma la ya'ni. Kan gitu. Min husni islamil mar'i tarkum ma la ya'ni. Pamali kalau kata orang Jawa. Humali. Jangan lakukan hal yang bodoh. Gitu kan? Oh itu tahayul, bukan tahayul, memang ada. Bapaknya kalau sudah hamil ya dijaga ucapannya. Jangan suka berantem sama orang, jaga kelakuannya, jaga ucapannya. Ya, jangan dimarahin istri kita karena kadang-kadang hawanya istri kalau lagi hamil itu kadang-kadang ada hawanya. Mencium bau suami nggak suka muntah gitu kan. Bukan menghina suami, bukan. Ya, kadang-kadang pengen ini. Selama kepengenannya masih terjangkau, kecuali pengen mobil baru ya jangan Pak ya. Oh terjangkau hanya pengen bakso doang. Pengen toge asap dibelikan. Yang penting jangan minta rumah beserta isinya. Kita nggak kuat kan gitu. Selama terjangkau dan masuk akal ya sudah. Ya kan gitu. Waduh, manja banget kata istrinya. Nah kecuali kalau bang menyidamnya pengen mobil baru, rumah baru, ini bawaan bayi bang. Nah itu baru bikin kalau kayak gitu kan. Ya. Jadi itu proses namanya negosiasi melalui doa dengan Allah. Ya itu namanya qadha. Wa ammal qadar, sedangkan qadar fa huwa ijadullahi al-asya ala qadrin makhsusin. Nah, sedangkan qadar itu adalah Allah menciptakannya. Ya. Menciptakan segala sesuatu ya, sesuai dengan kadar yang ditentukan. Sudah ditentukan. Begitu kita lahir, itu kita sedang menjalani takdir. Ya, itu mudahnya begitulah memahami takdir. Karena ijadullahi al-asya'a ala qadrin mahsusin. Apa yang kita minta ya Allah berikan. Itu namanya takdir. Alhamdulillah anak saya tampan, soleh. Makanya ada yang mengatakan kalau anaknya bandel berarti kurang doa orang tuanya. Bandel banget anak siapa sih lu? Nah, anak emang anak siapa? Ya kan? Mau nyelenang tetangga. Mohon maaf ya, naudzubillah. Tapi mohon maaf sampai kadang-kadang orang tua bilang, udah asal anak setan. Ya kalau anaknya anak setan, bapaknya kayak apa coba? Ya kan? Jangan memarahi emosi pada anak kita melebihi kapasitas kesalahan anak. Ya, kan gitu nggak boleh. Hanya perbanyak doa, perbanyak ibadah agar anak yang akan dilahirkan oleh istri kita nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itu namanya takdir mu'allaq. Bisa dinegosiasi dengan doa,
Bukan umroh, kalau umroh udah gak bisa. Umurnya 60 pengennya 70 tahun, pengen 8 kan nggak bisa, namanya umroh sudah dipasti. Ya, jadi kalau takdir mu'alaq itu dihubungkan dengan usaha kita. Udahlah nggak usah kerja, kalau kita ditakdirkan kaya kan juga kaya. Itu namanya mu'alaq. Allah akan memberikan kekayaan kalau kita mau berusaha. Itu namanya mu'alaq. Masih ada koneksinya dengan usaha yang maksimal. Kan nggak ada ceritanya duduk-duduk aja tiba-tiba kaya raya, kan nggak. Oke. Wa wajhin muayyanin, ya apa ya, siap sudah ditentukan Allah, itu namanya takdir. Aradahullah ta'ala, yang sudah dikehendaki tadi langsung Allah ciptakan. Oh ya, ini loh yang kamu minta itu loh, anaknya laki-laki karena kami mintanya laki-laki. Ini loh perempuan cantik, itu kan doa kamu kalau mau Allah menyampaikan, kan gitu. Anak kita nurut, diajarin ngaji mau, diajarin sholat mau, oh berarti Allah sudah mengabulkan apa yang menjadi doa kita pada saat istri kita sedang hamil. Dan kalau takdir qadar itu disebut min sifatil af'al, merupakan sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah. Apa berbuatnya Allah menciptakan, ya kan? Jadi af'al Allah menciptakan makhluk itu. Tapi kalau qada adalah zatiyah, belum lahir. Tapi kalau qadar adalah min sifatil af'al. Itu loh Allah kabulkan, Allah jadikan. Oke. Maka dengan kata lain, fal qada'u qadimun wal qadaru hadithun. Qada berarti qadim itu artinya belum ada, dahulu sudah ada tapi belum diciptakan ke dunia. Tapi qadar, takdir itu hadis, sedangkan takdir itu adalah baru sifatnya. Kenapa baru? Karena dilahirkan, ya kan? Seperti itu. Makanya Al-Quran juga ada banyak doa-doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang mau mendirikan sholat. Minta, ya, misalnya itu, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, berikan kepada kami dari istri, dari suami kami. Azwaj bukan berarti istrinya lebih dari satu, azwaj itu adalah suami istri. Allah jadikan kami, suami istri kami ini, wa dzurriyyatan, dan anak cucu kami, qurratan, menjadi penenang hati, penentram hati, enggak gondok bawaannya gitu kan. Oh, kesel sama anak, sama bini bawanya kesel mulu, sama suami bawanya kesel mulu. Ya, maka doa tadi, ya, qurrata a'yun, tenang, istri kita taat, nurut, ya, berbakti, anak kita nurut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin, jadikan bagi kami ya Allah anak kami, anak cucu kami menjadi muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau anak kita jadi pemimpin, maka menjadi pemimpin yang benar. Kalau anak kita jadi bupati, bupati yang jujur dan adil. Kalau anak kita jadi gubernur, menjadi gubernur yang jujur dan adil.
Kalau anak kita menjadi penegak hukum yang menegakkan keadilan dan seadil-adilnya. Nah, itu manfaat. Jadi jangan dikira doa itu gak ada manfaatnya. Doa adalah merupakan visi misi kita. Kita pengen anak cucu kita pengen menjadi apa, maka sampaikan dengan doa. Jangan buat diri kita sendiri. Emang anak istri kita nggak didoakan? Ya. Doa adalah merupakan visi misi kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jadi doa itu luar biasa. Karena Allah menciptakan doa, tujuannya biar kita berdoa kepada Allah. Banyak tergantung kita. Ada banyak doa. Kita pengen apa doanya ada, ya kan? Oke. Nah ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak cucu kita. Ya. Bagaimana kalau saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, punya cucu, tetap dibaca doa itu. Kenapa? Karena kita berarti bukan hanya mendoakan diri kita, tapi kita juga mendoakan anak cucu kita. Jadi kalau doa jangan egois gitu kan. Masa bodoh amat lu doa aja sendiri, gua doa buat gua sendiri. Nah, jangan Pak, jangan egois kalau berdoa. Banyak kita nih, saya kalau ngimamin dan mungkin jamaah pernah dengar Allahumma lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Itu namanya doa tidak egois. Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang hidup atau yang sudah wafat. Itu namanya tidak egois dalam berdoa. Oke, ya. Jadi itulah yang disebut dengan qada dan qadar. Maka PR kita adalah qada. Anak pertama, anak kita sudah meninggal, doakan dan ajari anak kita, ya, perbanyak. Jadi saya selalu kalau memberikan nasihat pernikahan itu selalu menyampaikan demikian, ya. Mohon anak-anak cucu yang saudara-saudara baca doa 3. Kalau saya diajak setiap waktu baca 3 kali, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ditambah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minimal kalau nggak 3 kali, minimal sekali, yang penting setiap waktu dibaca. Kalau lupa ya sesempatnya sehari sekali. Wa'lam annahu la naz'u baina ahli al-haqqi fi anna al-qada'i wal qadari min al-aqaidi allati yajibu al-imanu biha. Perlu kita ketahui, qada dan qadar itu adalah bagian yang harus kita iman, ya, bagian dari keyakinan yang harus kita iman, ya kan. Salah satu rukun iman adalah percaya dengan adanya qada dan qadar. Jangan sampai istri bilang, bang, abang miskin sekali bang ya, gak kayak pacar-pacar yang dulu. Coba kalau saya nikah sama yang itu bang kalian, saya nggak sengsara kali bang. Nah, berarti dia tidak menerima dengan qada dan qadar Allah. Ini maksudnya takdirnya. Ya, jangan membanding-bandingkan. Abang memang soleh sih bang gitu. Abang rajin, abang nggak pernah ringan tangan, tapi abang satu kurangnya kurang kaya, nggak kayak pacar-pacar yang dulu. Ini berarti tidak percaya dengan qada dan qadar.
ini banyak banget Bang. Kalau gini caranya ya abang cuma bisa beli motor doang. Coba kalau ayah nikah sama yang dulu kali bang, ayah nggak suka. Nah, astagfirullah, jangan sampai. Atau suaminya bilang, coba kalau gua nikah sama lu, dulu pacar abang pinter masak dia. Nggak boleh, itu namanya tidak menerima kodok dan qadar. Yang paling penting bagaimana kita berjuang berdua bersama. Itu yang harus diterapkan. Nah itu ya. Wajib an ta'taqida anna ilmahu ta'ala wa iradatihi ta'alluqan fil azali bil asya'i. Ya, maka wajib bagi kita untuk meyakini itu, bahwa qada dan qadar itu memang pasti terjadi. Bukan hanya rencana Allah, tapi pasti terjadi dan terbukti. Apa itu? Kejadian ya. Nah, kenapa? Karena takdir yang terkait dengan qada dan qadar itu merupakan kehendak Allah. Memang Allah menghendaki, Pak. Ya. Kalau Allah menghendaki jadi, Pak. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan jadi, kan gitu kan. Termasuk pernikahan kita dengan istri kita, pernikahan anak-anak kita dengan menantu kita, itu memang Allah sudah menghendaki. Kan gitu kan. Di zaman azalinya sudah tertulis, maka akan jadi. Jadi tidak mungkin Allah tidak menghendaki jadi, dan tidak mungkin sesuatu yang dikehendaki tidak jadi. Itu gak mungkin, ya kan? Wala haditha khairan kana aw syarran illa wa huwa sadirun an iradatihi wa qudrati ala wifqi ilmi. Jadi segala sesuatu yang terjadi, entah itu yang baik atau yang buruk, itu merupakan iradah Allah, itu merupakan kehendak dan takdir Allah. Ada orang meninggalnya kecelakaan, ya kan? Keluarganya coba lu kalau nggak pergi mah lu kagak meninggal kali gitu kan. Nah ini melanggar takdir, ya kan? Karena kematian itu satu kali, yang ini detik ini meninggalnya pas, tapi penyebabnya berbeda-beda. Sekalipun penyebab kematian berbeda-beda, itu sudah dikehendaki Allah. Ya, in kana khairan aw syarran illa wa huwa sadirun an iradatihi wa qudratihi. Segala hal yang baik dan yang buruk yang terjadi di dunia ini merupakan iradah, kehendak dan takdir Allah, dan atas pengetahuan Allah. Jadi kalau hari ini Israel masih terus, ya, Allah menghendaki begitu dong. Ya. Ini supaya kita belajar tauhid itu biar benar tuh begitu. Ada ranahnya memang kita minta kepada Allah, ada wilayahnya memang kita harus pasrah menerima kenyataan. Ya. Jangan kemudian menyalahkan Allah, ya Allah kenapa sih kau cabut anak gua yang masih seger bugar, bukan gua yang udah sakit-sakitan gitu kan. Dan itu kalau boleh mau ditukar aja kali gitu ya kan. Nggak bisa begitu, itu wilayah takdir. Ya. Kan gitu. Akhirnya apa? Ketika kita tidak yakin dengan takdir, ketika kita tidak percaya dengan qada, maka yang terjadi kita menyalahkan Allah, Pak. Nggak terima, ya Allah saya begini. Kalau nggak terima dengan Allah juga dilawan kan gitu. Ya. Jadi biar kita itu adil. Jadi kita harus bisa membedakan mana memang takdir,
ya, mana memang wilayahnya bukan takdir Allah. Nah, itu karena kita orang yang beriman wajib percaya adanya qada dan qadar. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa manusia itu memang ada batas-batas yang memang manusia tidak bisa melakukannya dan tidak bisa mencegahnya. Ya kan? Ada yang di luar nalar manusia. Karena akal kita terbatas. Kan gitu, ya. Saya tadi, ya Allah, gua nikah sama saya, lu bawa apes, dasar istri membawa sial, lu dasar seposil, gak boleh menyalahkan. Gak ada manusia membawa sial itu, gak ada. Ya. Manusia dibilang dasar manusia membawa sial, coba kalau gak datang. Gitu. Saya pernah pada gitu. Saya pernah ketemu sama seseorang, saya lagi pesan barang. Ini orang kok nggak tepat waktu dulu gitu kan. Saya, ya Allah, udah sabar berkali-kali. Dijanji saya datang ke toko. Assalamualaikum. Ketemu karyawannya, ada, bosnya ada, masuk aja Pak, ada. Nah, saya nggak datang, ya udah tunggu Pak ya. Tunggu lama sekali gitu. Pak izin, maaf ya. Kalau memang masih ada urusan boleh saya di sini mau di luar atau sampai dulu. Udah Pak, tunggu sebentar. Sama-sama dia orang Islam bosnya. Terus Pak mohon maaf, kata-kata saya, perasaan saya sopan, mohon maaf ya Pak. Kira-kira kapan dilaksanakannya? Karena Bapak udah jadi 3 kali. Soalnya saya rumah saya bener-bener Pak, Bapak nggak sabaran gini-gini sampai tadi tamu saya itu tersinggung gara-gara pada Abang. Astagfirullah. Saya bilang, Pak, mohon maaf, kan saya sudah bilang kalau memang masih saya izin di luar. Jadi kalau saya keluar main nyelonong aja tambah nggak sopan, makanya saya izinkan Bapak yang punya rumah. Coba dengan cara bagaimana saya harus ngomong, Bapak, kalau masalah Bapak nanti gara-gara saya datang kemudian saya membawa hasil, nggak bisa begitu. Bapak orang Islam bukan. Kalau orang Islam yakin kalau rezeki itu nggak akan tertukar. Nggak mungkin Allah memberikan rezeki nggak tertukar. Jangankan manusia, hewan aja nih Pak, burung aja tuh Allah nggak akan ketukar kok masih rezeki burung. Saya ceramah akhirnya. Ya udah kalau Bapak nggak sanggup, kami sudah. Berarti kalau begitu saya tidak berharap lagi sama Bapak. Kalau Bapak tidak bisa ngomong, saya akan cari tukang yang lain. Padahal uang saya masih ada sama Bapak, masih ada itu garansi. Sudah bayar, saya pamit sama saya akhirnya saya cari rugi manusia kamu bertengkar. Ya akhirnya saya cari toko yang lain, yang amanah kan. Nah ini contoh orang Islam yang yang pemahaman qada dan takdirnya nggak ada, hanya segala sesuatu dianggapnya itu menghalangi dia, gitu loh. Ya, nah itu kira-kira ya kita kadang-kadang harus sabar juga menghadapi orang begitu, walaupun dia ngakunya Islam, tapi kan ternyata dia pengetahuannya kan nggak sampai segitu. Jadi dia pikir bahwa tidak ada wilayah takdir lagi, memang gua gitu, wilayah gua bukan wilayah Allah. Nah, itu ya. Saya kira demikian ya mengenai qada dan qadar. Mudah-mudahan dengan kita paham tentang qada dan qadar, maka kita akan bertambah wawasan, bertambah pengetahuan tentang menerima qada dan qadar yang datang, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Segala sesuatu itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wilayahnya. Apa? Bukan Allah bukan Allah menghukum. Tapi kita disuruh mikir, disuruh berusaha, disuruh ikhtiar. Ya, seperti itu. Hakikatnya ya kita serahkan sama Allah. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan
terjadi sekarang ini, Kiai, apakah ini bagian daripada pengingkaran takdir